Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, saya bersama teman saya Naila Adiba, akan membahas mengenai grooming. Apa itu grooming? Apa tujuan dan manfaat grooming? Faktor-faktor apa yang harus diperhatikan dalam grooming? Dan prinsip apa yang ada pada grooming? Yuk simak videonya sampai akhir. apa itu grooming? Grooming dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia artinya yaitu mengurus, merawat, rapi, dan pelihara. Sedangkan secara harfiah, grooming yaitu penampilan diri. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa grooming adalah penampilan diri seseorang yang terjaga dan rapi secara keseluruhan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Grooming sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang-orang yang bekerja sebagai tenaga pelayan. Grooming dalam penampilan pelayanan prima diartikan sebagai penampilan diri tenaga pelayan pada waktu bekerja serta memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Setiap orang sudah tentu ingin selalu tampil serasi dan menarik agar disukai oleh orang lain. Siapa sih yang tidak ingin disukai oleh orang lain? Oleh karena itu, penampilan diri yang menarik akan mencerminkan kepribadian seseorang. Seseorang dengan penampilan yang menarik, maka akan dinilai memiliki kepribadian yang baik. Sebaliknya, seseorang dengan penampilan yang kurang menarik, maka dia akan dinilai memiliki kepribadian yang kurang menarik. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan tujuan dan manfaat dari grooming. Apa saja? Yang pertama yaitu mencerminkan kepribadian seseorang. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa penampilan diri yang menarik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula, serta memberikan kesan positif. Yang kedua, selaras dengan nilai keindahan dan tata krama, di mana penampilan diri seseorang perlu selaras dengan nilai keindahan dan tata krama yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu penampilan terpancar dari sikap dan kepribadian seseorang. Kita menyadari bahwa kecantikan bukan semata-mata dari penampilan luar saja, tetapi juga terpancar dari sikap dan kepribadian seseorang. Dan yang keempat yaitu penampilan harus disukai oleh orang lain atau pelanggan. Nah, tujuan ini diberikan untuk tenaga pelayan atau pegawai yang mengatasnamakan suatu lembaga, instansi, atau perusahaan di mana harus berpenampilan baik yang akan disukai oleh orang lain atau pelanggan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam grooming. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 7 prinsip dalam grooming. Yang pertama, ada tata cara berbusana, di mana cara berbusana yang baik dapat mencerminkan kepribadian dan kewibawaan bagi seseorang yang memakainya, baik dari tingkat pendidikan, lingkungan, ataupun selera. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbusana, diantaranya ada pemilihan jenis bahan pakaian, ukuran, model, teknik perawatan, desain, harga, usia, bentuk tubuh, warna kulit, cuaca, dan jenis pakaian. Perlu diketahui bahwa produk pakaian tidak harus selalu yang ternama dan yang bermerek. Namun, hendaknya yang berkualitas dengan memperhatikan perpaduan warna, kesesuaian dengan tren mode, mengubah penampilan menjadi lebih baik, dan tidak lusuh atau tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, yaitu cara berhias atau make up. Menghias wajah harus dilakukan sewajarnya, sesuai dengan profesi, kesempatan, keperluan, serta kepribadian seseorang. Berhias yang baik ditandai dengan hasil riasan yang natural, tidak pucat, namun juga tidak berlebihan. Yang ketiga, yaitu tata rambut dan hijab. Tata rambut yang baik adalah tata rambut dengan model dan penataan yang tidak mengganggu saat bekerja ataupun beraktivitas. Maka dari itu, pilihlah model rambut yang praktis dan hindari rambut yang terlalu panjang. Hal tersebut disesuaikan dengan bentuk wajah, bentuk tubuh, profesi, waktu, kepribadian, dan usia. Begitupun dengan penggunaan hijab. Model dan penataan hijab harus disesuaikan dengan jenis aktivitas, dengan model yang simple, elegan, dan tetap rapi. Yang keempat, aksesoris. Aksesoris digunakan untuk menunjang penampilan berbusana. Pakailah aksesoris secukupnya. Aksesoris dapat berupa selendang,
skraf, dasi, ikat pinggang, kacamata, jam tangan, cincin, dan lain-lain. Yang kelima, pemakaian minyak wangi atau parfum. Parfum digunakan sebagai pelengkap penampilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memilih jenis aroma parfum yaitu disesuaikan dengan peruntukannya. Misalnya, parfum bagi pekerja atau pegawai kantor yang bekerja di dalam ruangan sebaiknya memilih aroma yang lembut dan tidak terlalu menyengat. Yang keenam, menjaga kebersihan gigi dan mulut. Menjaga kebersihan, terutama di bagian gigi dan mulut, merupakan hal yang sangat penting karena setiap hari kita berinteraksi dan berbicara kepada orang lain. Maka kita perlu menjaga kebersihan dan kesegaran mulut dengan rutin membersihkan paling sedikit 2 kali sehari. Yang ketujuh dan yang terakhir, pemakaian sepatu. Kerapian pada sepatu merupakan faktor penunjang penampilan seseorang. Maka, pakailah sepatu yang bersih dan terawat yang disesuaikan dengan ukuran kaki, model dan warna, dan jenis pertemuan atau keperluan. Faktor-faktor dalam grooming. Yang pertama ada sikap dan pembawaan. Yang kedua ada berbicara. Yang ketiga ada ekspresi wajah dan bentuk tubuh. Yang keempat kesehatan. Yang kelima tata busana. Yang keenam tata rambut dan tata rias. Yang ketujuh kebersihan dan kerapian. Baik, itu saja pembahasan kita berdua mengenai grooming. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.